Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raji Alfaruk dengan NIM 22050047. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan produksi migas. Peralatan produksi migas dibagi menjadi dua, yaitu peralatan atas permukaan, surface equipment, dan peralatan bawah permukaan, subsurface equipment. Peralatan atas permukaan terdiri dari wellhead, exmastery, peralatan proses produksi. Peralatan bawah permukaan terdiri dari casing, tubing, packer, peralatan metode produksi, flowing gas, live sucker, SAP formation completion. Wellhead atau kepala sumur adalah kumpulan atau susunan beberapa casing head dan tubing head yang dipasang dan digunakan pada suatu sumur. Fungsi wellhead, tempat kedudukan BOP atau PSL saat program pengeboran, kedudukan exmastery saat sumur migas siap diproduksikan. Kegunaan wellhead yang lain adalah tempat menggantung casing pada casing hanger, menyediakan hubungan dengan anulus antara casing yang satu dengan lainnya dengan bantuan sel assembly. Tempat bergantungnya tubing sebagai sarana pekerjaan killing job melalui saluran kill line dan choke line pada sumur yang sudah diproduksi. Bagian-bagian wellhead terdiri dari dua, top flank dan tubing head. Tubing hanger, bagian teratas dan rangkaian tubing disambung pada penggantung tubing atau tubing hanger. Tubing hanger dipasang pada tubing head. Casing head atau kepala selubung. Casing head merupakan perangkai yang menghubungkan rangkaian casing pertama, memberikan host assembly dan seal guna meletakkan casing hanger agar anulus terisolasi. Casing outlet valve. Pada metode sembur alam jumlah katup yang dipasang umumnya satu buah. Katup tersebut juga disebut katup sonolog karena katup tersebut digunakan saat melakukan pengukuran fluid level di dalam anulus. Exmastery atau silang sembur merupakan susunan valve dan fitting dipasang di atas tubing head selain untuk pengaman sumur juga untuk mengatur produksi. Dicirikan dengan jumlah sayap wing, jepitan dipasang pada rumah jepitan atau cock housing. Susunan exmastery, katup induk master valve. Katup induk merupakan katup geser atau gate valve yang dipasang secara tegak. Katup ini merupakan katup utama bila diadakan penutupan sumur. Manometer. Pada wellhead dan silang sembur terdapat dua alat ukur tekanan manometer untuk mengukur tekanan casing dan tekanan tubing. Band performance. Fungsi atau band cock mengatur laju produksi. Efek samping dari perubahan diameter cock adalah tekanan tubing dan tekanan alir dasar sumur. Jenis cock dibagi dua, positive cock, adjustable cock. Diameter orifice dapat diatur, merupakan katup jenis jarum. Mengatur besar kecilnya cock dilakukan tanpa membongkar cock holder. Ukuran cock dinyatakan per 6. Yang kedua yaitu peralatan bawah permukaan. Peralatan bawah permukaan yang pertama yaitu casing secara umum berfungsi mencegah dinding lubang bor agar tidak keruntuh. Tempat pemasangan blowout bersama semen memperkuat dinding lubang bor. Mencegah kontaminasi air tawar dengan lumpur pengeboran.
Casing dibedakan menjadi konduktor casing, surface casing, intermediate casing, production casing. Fungsi konduktor casing melindungi air tawar agar tidak terkontaminasi lumpur pemboran. Merupakan jangkar bagi bobstek selama pengeboran. Duduknya casing head dan tubing head menahan runtuhnya dinding lubang bor. Intermediate casing kadang dipakai dan kadang tidak, tergantung perlu atau tidak. Menjaga agar lubang bor tidak rusak untuk pengeboran selanjutnya. Bersama-sama semen menutup lapisan bertekanan tinggi atau rendah. Bersama semen menutup formasi yang menyebabkan loss circulation, menutup lapisan korosif. Production casing merupakan casing terdalam untuk memisahkan lapisan produktif dengan lapisan lain. Dipasang saringan atau screen atau di lubang performasi. Gaya yang bekerja pada casing: collapse pressure atau tekanan dari luar, bursting pressure atau tekanan dari dalam, yield strength ketahanan terhadap tarikan. Tubing completion. Tubing atau pipa sembur adalah pipa yang berada di dalam sumur, berada di dalam production casing untuk mengalirkan fluida dari dalam sumur sampai ke permukaan. Diameter luar maksimum 4,5. Panjang tubing range 1 20 sampai 24 feet. Range 2 28 sampai 32 feet. Formation complication. Formation complication terdiri dari 4: open hole complication, liner complication, perforated complication, graft pack complication. Open hole complication: batuan reservoir kompak, tidak ada masalah dengan pasir, pemboran sampai puncak lapisan produktif, kemudian pasang casing. Dibor lagi sampai menembus lapisan produktif. Dilakukan awal industri migas. Liner complication: batuan reservoir tidak kompak, batuan cukup kompak tetapi ada problem kepasiran, dinding liner dibuat berlubang-lubang, memanjang atau bulat. Perforated complication: kompresi yang banyak digunakan dapat mengontrol produksi minyak, air, dan gas, dapat dipakai untuk memproduksi beberapa lapisan secara terpisah, mudah untuk wear over dan aging. Gravel pack complication dilakukan karena screen liner tidak mampu mengatasi terproduksinya pasir, dipasang di sekeliling formasi produktif. Fluida akan tertahan oleh pasir yang membentuk barnier di belakang gravel. Well safety equipment: surface safety valve, subcontrol surface safety valve. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.